Pemberitaan Republik Indonesia resmi batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 membuat heboh di masyarakat. Keputusan ini diadakan Asosiasi Sepak Bola Dunia FIFA setelah pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nah, di dalam peristiwa ini ada 8 fakta lengkap RI batal Piala Dunia U20. Pertama, kronologi. Sebenarnya, isu pembatalan muncul saat FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Denpasar, Bali. Pembatalan ini berkaitan erat dengan penolakan terhadap timnas Israel yang juga menjadi peserta. Diketahui, Israel menjadi runner-up grup B Piala Eropa U19 tahun 2022. Ini setelah Serbia tunduk 2-3 dari Austria pada 25 Juni 2022 lalu. Setelahnya, melalui jumpa pers pada 29 Juni 2022 menolak kedatangan Israel. Sejak saat itu, satu persatu kelompok masyarakat pun mulai berani menyatakan penolakan. Polemik semakin memanas setelah Gubernur Bali, Wayan Koster menuliskan surat ke Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora pada 14 Maret 2023. Dalam surat yang ditujukan, Koster menolak Israel bermain di Bali setelah sebelumnya membuat tweet di media sosial soal penolakan Israel. Setelah Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun juga ikut menolak Israel bermain di wilayah Solo secara terang-terangan. Keduanya menggunakan ideologi Bung Karno menjadi landasan penolakan. DPRD Jawa Barat, kelompok sepak bola Palembang, hingga organisasi masyarakat atau ormas pun ikut beramai-ramai menolak Israel. Bahkan, ada ormas yang sampai melayangkan ancaman. Ini juga diikuti organisasi keagamaan. MUI menyatakan penolakan, tetapi NU tidak mempermasalahkan. Tidak lama kemudian, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Palestina, yaitu Zohair Al-Sun, pada 24 Maret 2023. Dubes Palestina mengatakan Indonesia tak usah mempermasalahkan kehadiran Israel U20 di Indonesia, seraya menyebutkan bahwa negaranya tidak mau masuk ke dalam pusaran polemik. Kedua, penyebabnya pembatalan FIFA. FIFA sendiri memberikan pernyataan lengkap di situsnya, namun sayangnya alasan jelas tidak disebutkan. Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA memutuskan karena kondisi terkini untuk mengeluarkan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia 2023 FIFA U20. Tuan rumah baru akan segera diumumkan secepatnya dengan tanggal pertandingan tetap tak berubah, begitu kata FIFA di dalam webnya. FIFA menggarisbawahi tetap akan berkomitmen aktif membantu PSSI dan bekerja sama erat dengan pemerintahan Presiden Jokowi dalam proses transformasi persepakbolaan Indonesia, khususnya pasca tragedi pada Oktober 2022. Begitu tambah FIFA menyentil peristiwa Kanjuruhan. Ketiga, RI kena sanksi. Sementara itu, sanksi akan diberikan kepada Indonesia. Ini juga ditegaskan FIFA dalam pernyataannya. Sanksi potensial terhadap PSSI akan diputuskan ke depan, begitu kata FIFA. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Ketua Umum PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat, ujar federasi lagi. FIFA memang tidak memaparkan sanksi yang diberikan, namun merangkum dari beberapa sumber, Indonesia mungkin akan dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Timnas Indonesia tidak akan bisa berpartisipasi di kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026 dan turnamen FIFA lain di masa depan termasuk Piala Dunia. Ranking Indonesia bisa turun jauh dari posisi sekarang. Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. Kemudian, rugi triliunan. Pencabutan tidak hanya akan merugikan Indonesia secara materi, tetapi juga membuat Indonesia terancam dikenai sanksi. Nilai kerugian yang akan ditanggung Indonesia dimuat riset CNBC Indonesia mencapai 1,4 triliun. Pertama, terkait rugi penyelenggaraan. Jika dihitung dari dana PSSI, lalu Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora,
serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terkait belanja modal penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023, maka kerugian modal mencapai 1,4 triliun. Indonesia juga akan kehilangan potensi masuknya pendapatan dari turis yang datang. Di Piala Dunia Qatar 2022 misalnya, pertandingan mengundang 2,56 juta orang masuk ke dalam negeri Islam itu. Tanggapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara itu, Erick Thohir juga memberikan pernyataan pers. Ia sudah mengaku berjuang maksimal. Saya sudah berjuang maksimal, tegasnya seperti dikutip dari siaran pers. Setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA, kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan itu, ujar Erick. Ia menambahkan, keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota, jadi tidak bisa ditolak lagi. Indonesia adalah salah satu anggota FIFA, sehingga untuk urusan sepak bola internasional, kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, jelasnya. Meskipun saya sudah menyampaikan segala hal kepada Gianni, apa yang dititipkan Presiden, pecinta sepak bola, anak-anak timnas U20, dan juga supporter setia sepak bola, tapi karena kita anggotanya dan FIFA menilai situasi saat ini tidak dilanjutkan penyelenggaraannya, maka kita harus tunduk. Begitu tambahnya yang menemui bos FIFA di Doha, Qatar. Disorot media asing. Sementara itu, sejumlah media asing menyoroti Indonesia dalam hal ini, terutama kemarahan penggemar di dalam negeri. Pernyataan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi angkat suara perihal keputusan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dalam keterangan pers dari Makassar, Jokowi mengaku sudah mendapat laporan Erick Thohir bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut, ujarnya. Calon tuan rumah baru. Sementara itu, Argentina sudah mencalonkan diri sebagai tuan rumah baru. Presiden FIFA Infantino menyampaikan, bidding Argentina sebagai pengganti Indonesia dalam pertemuan FIFA dengan Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, dikutip Jumat 31 Maret 2023. Hari ini pencalonan Argentina adalah satu-satunya yang diajukan secara resmi dan dengan jaminan dari pemerintah, ucap Infantino. Sementara Presiden CONMEBOL menyatakan kepercayaan pada Argentina untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Dirinya sendiri memang mendukung Argentina. Infantino juga tahu bahwa saya mendukung Argentina karena mereka mengajukan, karena saya percaya pada potensi, dan karena Anda harus menyiapkan segalanya untuk bulan Mei. Mereka memilikinya, begitu ucap CONMEBOL.